Okay, good. Yes. Nice. Okay, good. Jadi, meskipun ini bahasanya perulangan, nggak semuanya harus dikerjakan dengan perulangan ya, Resi ya. Bagus banget. Nice. Good job. Continue. Jadi perulangan itu nggak selamanya harus dipakai. Kalau emang nggak dibutuhkan ya nggak usah dipakai. Oke, okay. Next. Ya, polanya sama nih. Cari pola nih. Hmm. Yes, main generator. Good job. Hmm. Oke. Dua, tiga. Good. Tuh. Dua, tiga. Oke. Apa yang salah? Kok dia kok masuk masih maju ya? Berarti harusnya oke, dicoba. Yes, masih maju. Ada problem nih. Coba Resi lihat. Pola yang dibuat Resi di dalam loop itu sebenarnya adalah pola membangun untuk wind generator, pabrik dan greenhouse. Sekali jalan. Sekali jalan itu langsung membangun 3. Padahal di sini ada 2 pola yang sama. Berarti harusnya repeatnya. Okay. Yes, 2, bener banget. Jadi yang kita lihat polanya ya Resi, bukan jumlah bangunan yang mau kita bangun. Karena polanya tadi adalah 3 bangunan sekaligus, maka kita cukup merepeat 2 kali saja. Oke, okay, good job, nice. Next, nomor 6. Nah, ini sama nih, mirip-mirip. Mirip seperti tadi, cuman sedikit ada modifikasi untuk mengarahnya. Oke. Okay. Factory, ya, benar. Yes. Greenhouse. Oke. Okay. Setelah itu, ingat selalu kembalikan ke posisi awal, bentuknya mirip ya. Ya, good job. Set, oke. Okay. Sekarang yang perlu kita sesuaikan adalah apanya? Oke. Okay. Nice. Wah, mantap nih. Kemarin sempat mempelajari videonya atau ini memang Resi mempelajari dari lesson-lesson yang udah Resi ikuti selama ini? Good job nih, mantap banget. Nggak lebih dari 2 kali percobaan untuk membuat modelnya. Oke, sekarang nice. Selanjutnya, oke, good.
Oke, nice. Good job, teliti udah. Ya, jadi dibelokkannya adalah kita membayangkan si robot. Oke, kita lihat kenapa faktori yang pertama terlewati ya. Yes, nice. Good job. Mantap sekali. Oke. Hanya 4 menit mengerjakan 7 level. Nice, mantap. Oke, good. Sekarang dengan pola yang sedikit menantang. Oke, good job, polanya udah ketemu. Nice. Nice. So, good. Oke. Oke, kalau mau coba cek dulu polanya juga boleh ya. Jadi misalnya ragu-ragu nih resi, ini bener nggak ya? Atau ada yang mau diteliti dulu nggak ya? Coba di play dulu nggak apa-apa. Dapat nggak polanya? Sesuai nggak kira-kira? Oh, ternyata bangunannya berlebihan. Dia membangun seiring dengan dia bergerak ke depan. Harusnya bergerak ke depan 4 kali baru membangun. Jadi kira-kira dari kode yang ada, apa yang perlu dimodifikasi? Yes. Nah, polanya untuk yang pembangunan kedua dapat tuh. Kira-kira bisa dibuat repeat nggak ya? Membangun yang greenhouse kedua dan ketiganya. Nah, oke. Mau mencoba dulu? Sekarang Mister mau tanya dulu. Dari yang ada di sini, polanya itu yang akan di-repeat, pembangunan greenhouse-nya bisa di-repeat nggak kira-kira? Atau harus maju dulu bangun satu greenhouse, baru 2 greenhouse yang lain baru di-repeat? Menurut Resi gimana? Tiga-tiganya bisa langsung dibuat repeat untuk bangun greenhouse? Atau harus satu dulu dibangun, baru yang kedua dan ketiga yang dibuat repeat? Menurut Resi? Benar.
selanjutnya. Yes, itu sebenarnya udah dapet tuh polanya. Tapi coba dulu. Kalau tanpa loop, sekarang Resi coba kerjakan tanpa loop deh. Maksudnya nggak usah berpikir kira-kira nanti ini bisa diulang lagi nggak lah ya pola yang ada. Nah ini kan masih coba dulu yang pertama kan. Coba lanjutkan untuk ngebangun yang greenhouse ketiganya. Lanjutkan. Seperti apa yang dibayangkan oleh Resi dulu. Mister ikut dulu. Nanti akan Mister lihat bagaimana pembangunan Resi yang harus kita buat efisien dan efektif code-nya dengan loop. Coba dilanjutin. Ini udah oke, udah bener. Udah sip. Sekarang lanjutin. Greenhouse yang ketiga belum dibangun kan? Coba dilanjutin dulu. Kita membangun greenhouse yang ketiga sekarang. Itu greenhouse yang kedua udah dibangun. Selanjutnya berarti harus ke arah mana? Oke, good. Terus oke. Oke. Nice. Coba di running. Apakah selesai terbangun semuanya? Oke, terbangun ya. Ini udah bagus. Algoritma Resi bener. Cuman kalau kita lihat nih di bagian code-nya, coba Mister ini ya, Mister copy dulu punyanya Resi. Jadi Mister akan jelaskan kenapa kok itu bisa harusnya di looping. Kalau dari code itu, Mister copy dulu apa yang di Resi kerjakan. Mister share screen. Oke, sebentar. Mister share screen untuk membangun. Oke. Tadi Resi membuatnya seperti ini. Mister copy dulu ya. Seperti ini. Kemudian repeat 4 kali. Jadi supaya terlihat nih. Sebenarnya yang mana sih caranya nyari yang bisa di loop tuh yang gimana sih Mister gitu kan? Bisa kebayang nanti Resinya. Turn right. Kemudian ambil yang repeat lagi kalau punya Resi ini. 4. Kemudian greenhouse 1 lagi di move forward. Oke, ini kalau kita jalankan sama seperti yang punya Resi ya. Kita coba cek. Ya, sama ya. Resi juga sama seperti ini kurang lebih. Yes. Nah, sekarang Mister mau buat saran untuk mengefisiensikan code-nya. Lihat di sini caranya. Resi lihat, ini greenhouse. Ini greenhouse. Ini greenhouse lagi, ya. Mister geser nih, misalnya. Set. Oke. Kemudian ini Mister geser ke sini. Set. Greenhouse-nya. Ya. Oke. Ketemu ya, ada 3 greenhouse yang berjejer di sebelah kanan kirinya. Oke. Nah, kalau kayak gini pasti Resi bingung. Lah ini tapi nggak sama nih Mister. Nah, kita coba pasang lagi dulu. Kita pasang, kemudian turn right-nya Mister taruh di atas. Greenhouse-nya Mister taruh bawah. Mister taruh sini. Cuman Mister ngerubah ini doang. Dari yang punya Resi itu udah bener. Mister ngerubah turn right-nya itu sebelum greenhouse. Kita coba cek dulu. Masih jalan nggak? Sesuai nggak kira-kira dengan apa yang dianalogikan Resi? Masih sesuai ya? Terbangun juga ya greenhouse-nya. Nah, sekarang Mister mau mecah supaya terlihat ini loh loopingnya. Terbuka di sini. Set. Greenhouse-nya Mister ambil lagi. Set. Ada turn right di sini. Kalau yang di sebelah kiri. Ini harusnya kalau yang di bagian kedua nggak perlu di turn right. Kenapa? Karena kebetulan ada greenhouse. Tapi kalau di turn right boleh nggak Mister? Boleh. Mau kita buktikan? Yuk kita buktikan. Ini kita dalam rangka mencari pola. Turn right. Oke. Kemudian kita pasangkan lagi. Kemudian kita running. Masih bisa nggak? Jadi dia suruh bangun dulu. Suruh turn right dulu baru bangun. Turn right dulu baru bangun. Oh iya, masih bisa loh.
Nah, ketemu berarti kan polanya. Coba Mister pisahkan lagi. Sekarang mirip banget nggak? Lihat di sini. Nah, ternyata setelah ini pun, ini bisa sebenarnya ditambah ini. Jadi dia nanti hanya akan melaju ke sini. Nah, kalau ini udah ketemu pola seperti ini yang sama, berarti dengan kata lain, kita bisa buat polanya itu berulang. Greenhouse-nya kita lepas dulu. Langsung kita masukkan sebanyak jumlah greenhouse-nya 3 kali. Coba, kira-kira masuk enggak ya? Oke. Kemudian masuk lagi enggak ya yang ketiga? Masuk. Meskipun dia suruh maju dulu. Tapi berhasil. Jadi di dalam penentuan pola kita bisa menambahkan sedikit untuk komen supaya polanya sama. Dan itu akan lebih mengefisiensikan si code-nya. Jadi bentuk polanya seperti ini. Asal usul pola ini itu sebenarnya kita modifikasi sedikit seperti ini. Sama kayak pada saat kita matematika ada pertanyaan 2 ditambah titik-titik sama dengan 5. Gimana cara nyari titik-titiknya? Kita kurangkan aja semua, kita kurangkan aja semuanya dengan angka minus 3. Ketemu kan nanti akhirnya, minus 2 untuk menghilangkan angka 2-nya. Berarti 2 ditambah titik-titik dikurangi 2 sama dengan 5 dikurangi 2. Modifikasinya sama seperti coding. Jadi boleh menambahkan instruksi satu lagi untuk mendapatkan hasil dari titik-titiknya tadi. Supaya kita dapat pola yang berulang. Oke, dari sini Resi memahami cara mendapatkan pola yang sama dalam perulangan? Dapat? Oke, kalau dapat coba dimodifikasi sekarang. Yang sudah Resi lihat tadi. Untuk yang bintang keduanya. Oke, good. Greenhouse-nya ditaruh di atas, benar banget. Di dalam loop yang paling atas, kemudian kita gerakkan benar banget. Gerakan robotnya 4 kali langkah ke depan. Setelah itu kita buat putaran ke kanan. Oke, nice. Sekarang coba dijalankan. Pembuatan code ini itu juga ada batasannya nih, kebetulan di bintang kedua nih, mulai bintang kedua dan seterusnya sepertinya udah ada batasan nih. Comment use 6 out of 6. Jadi kita maksimal hanya punya 6 komen ya. Nah, jadi nanti di bagian batasannya dilihat. Nah, sekarang kalau itu terlihat apa yang berlebih? Yes, good. Oke, nice. Oke, good job. Nah, habis ini kita coba di hold dulu untuk yang bintang selanjutnya. Kita beralih ke Scratch-nya. Supaya nanti kita belajar semua nih. Marsbot-nya ini hanya untuk latihan. Nanti di bagian Scratch-nya yang akan kita gunakan untuk pembuatan project nanti pada saat kita membahas di M2L5 dan M1L5. Yuk, kita balik ke course-nya lagi. Untuk yang Marsbot-nya sudah cukup dulu. Kita balik ke Marsbot-nya untuk ke Scratch-nya. Masuk ke yang nomor 5. Yes. Mengubah apa ya? Mengubah penampilan. Iya. Nah, konsepnya sama seperti Marsbot tadi. Hanya saja kita akan mengaplikasikan ke bagian Scratch-nya. Nah, sekarang kita coba cek. Dia suruh ngapain? Oh, cuman ngomong halo saja. Coba di-scroll ke bawah. Perintahnya suruh apa ya di task panelnya? Tambahkan sebuah perintah untuk memulai project. Caranya, menekan bendera hijau ya. Yang pertama, kita harus menggunakan event menekan bendera hijau. Yang kedua, berkata hello dalam 3 detik. Nah, sekarang gimana yuk? Yes. Good. Kemudian katakan hello selama 3 detik. Jadi,
sudah cukup? Oke, mirip. Mau coba dicek? Oke, yang teliti. Good job. Jadi tadi sesuai ketentuan soal ya, harus 3 detik. Mirip, tapi belum tentu pas. Karena ada ketentuan yang harus teliti tadi terkait dengan waktu. Coba dicek. Apakah sesuai? Di tombol ceknya maksudnya. Tombol cek di sebelah kanannya tombol merah. Yes. Apakah masuk? Oke, good job. Nah, sekarang next level. Oke, stop, di cancel dulu, jangan di oke. Coba resi kembali. Mister mau menunjukkan sesuatu. Kalau resi oke dengan ada notifikasi seperti itu, pasti pekerjaan resi akan hilang. Coba di klik nomor 1. Apakah masih ada? Tuh, nggak sempurna pekerjaannya karena autosave-nya itu tidak sampai pada saat resi berpindah page. Jadi sebelum berpindah page, pastikan klik tombol save di pojok kanan atas di bawah nama resi. Di bawah Nuraini Resi itu kan ada tombol save kan. Nah, harus dipencet itu dulu. Sekarang coba dibenerin lagi. Tadi hilang tuh yang hello-nya. Oke. Hati-hati ya. Nanti pada saat pembuatan project, setelah ini kita akan coba buat project, itu hati-hati karena nanti kalau misalnya Resi mau lihat lesson-lesson yang lain terus berpindah halaman, hati-hati. Di save dulu. Yes, good job. Baru next ke level 2. Oke. Nah, good. Terus yang kedua. Nah, sekarang apa nih soalnya? Dinosaur and ular. Menggeliang terlebih dahulu, lalu melihat dinosaur. Terus coba lagi diklik. Oke, dia mengkerut. Habis itu nunggu beberapa detik baru dia lurus. Oke, event yang dipakai ini. Kemudian ada ganti kostum, Snake A. Nah, ekspektasinya coba diklik. Nah, kita menggunakan wait 1 detik untuk membuat animasinya. Biar seakan-akan ular itu bergerak dulu, terus baru dia lurus lagi badannya, ya kan? Kayak di contoh tadi. Nah, sekarang coba ambil event dulu. Oke. Oke, snake yang menggeliang itu apa tadi ya? Snake B apa snake A? Kalau nggak salah tadi di soal snake A ya tulisannya ya. Coba mengatur kostum di tadi. Di mengatur kostum. Di bagian tas panelnya. Maksud Mister di tas panelnya. Oh, udah dapat ya snake A ya. Oke. Ketentuannya ada di bagian tas panelnya ya. Jadi kalau di tas panel tadi, nah ganti kostum ke Snake A dulu. Habis itu wait 1 second, balikin ke kostum awal. Nah udah ganti nih kostumnya. Sekarang balikin ke ularnya yang berdiri. Berdiri. Jadi lurus. Gimana? Yes, good. Nah coba dicek lagi. 1 detik dia mundur. Oke. Secara tampilan mirip nih. Sekarang kita coba cek. Betul enggak? Pilih tombol ceknya. Oke, good job. Nice. Jadi pembuatan animasi. Ya, betul. Jangan lupa di save. Pembuatan animasi itu bisa menggunakan dengan dibantu command wait. Untuk melihat animasinya ini bergerak. Gitu. Oke, nah sekarang proyek hati. Nah, mengganti kostum itu nggak cuman sekedar pakai switch kostum aja. Kita bisa pakai next kostum. Kalau dia udah berurutan. Nah, sekarang gimana cara kita buat tadi? Kalau di tas panel tadi, dia akan berganti berurutan tuh. Jadi dari warna apa tuh? Nah, coba dilihat. Oke. Awal script. Nah, itu semuanya dipakai ya dengan menggunakan script-script yang ada di ketentuan. Oke. Dan ekspektasinya adalah tunggu 1 detik setiap pergantian. Ya, sekarang coba dilakukan perintahnya. Oke. Tadi eventnya itu. Yes, di repeat. Kemudian apa yang dilakukan adalah ganti kostum. Ekspektasinya
saat kita mengganti kostum supaya terlihat animasinya. Iya. Oh, di situ? Oke, kita coba dulu. Cepet banget. Berarti harusnya ada di bagian mana? Di dalam loop apa di luar loop ekspektasi kostumnya? Apakah terjadi ekspektasi penggantian kostum yang sama? Enggak. Iya. Nah, itu kan kelihatan ya perbedaannya. Jadi pembuatan animasi itu kalau ditambah dengan waktu jeda akan terlihat. Kalau tadi Resi lupa dengan wait 1 secondnya nggak dimasukkan ke dalam loop. Oke, sekarang coba secara tampilan ini udah mirip nih. Coba dicek, benar nggak? Di tombol ceknya. Di save dulu, yes. Tombol ceknya. Apakah sesuai atau tidak? Nah, kurang sesuai ternyata. Kenapa? Nah, ini sebenarnya gini ya. Mister mau jelaskan. Oke, coba dicari dulu. Apakah bisa? Resi dapat nggak? Maksudnya kenapa kok dia nggak masuk ke dalam auto checknya? Yang dikasih tanda merah ekspektasinya sama ganti kostumnya. Karena, nah gini, secara logika punyanya Resi ini udah bener ya Resi ya. Yang Mister tekankan ini udah bener. Cuman kita terkendala dengan apa yang namanya automatic check dalam sistem. Sehingga tadi di sistem dikatakan ekspektasi itu di paling bawah. Coba next custom-nya itu ditaruh di atas, weight-nya ditaruh di bawahnya next custom. Dibalik. Bisa nggak? Apakah berhasil nggak? Coba ditaruh di atas, maksudnya di dalam loop, tetap di dalam loop, tapi di atasnya wait 1 second, bukan di luar loop ya. Oke, di atasnya wait 1 second, yes, di atasnya wait. Maksudnya next kostumnya ada di atasnya wait, jadi waitnya di bawahnya next kostum, bukan di atas. Ya, yes gitu. Oke, sekarang coba. Oke, coba dicek lagi. Di bendera hijau dulu. Nah, sama kan tampilannya, nggak ada yang beda. Cuman memang kebetulan automatic checknya itu mintanya itu di bagian terakhir, ekspektasinya itu ada di bagian bawahnya kostum. Sekarang coba dicek, apakah berhasil? Di tombol cek. Oke. Jadi ini hanya keperluan untuk memenuhi automatic checknya aja ya Resi, tapi punya Resi itu udah bener. Cancel dulu, tunggu savingnya selesai. Nah, oke. Oke, good job, Resi. Good, nice. Nomor 4. Oke, jadi ada beberapa automatic check itu memang harus strict. Ini juga sama. Bergerak, kalau yang tadi berganti warna, ini bergerak. Sebenarnya sama aja yang harus dikasih. Oke, gunakan repetisi selamanya atau forever kalau yang ada di sini. Kemudian gerakan halusnya udah ada di sini, udah disediakan di dalam sistem. Wait 0,1 second. Nah, sekarang kita caranya buat si kostumnya berganti seperti yang tadi. Yes. Oke, itu. Selanjutnya adalah kita buat gerakan selamanya yang mana? Oke, forever. Oke. Setelah itu ingat di sini gerakan halusnya di bawah ya, di paling bawah ya. Berarti iya, next kostum dan kita pakai yang ada di bawah? Iya, oke. Oke, good. Nah, secara tampilan sih mirip ya. Sekarang kita coba, bener nggak ya weight-nya di bawah atau jangan-jangan kebalik lagi nih. Oke, nice. Jadi untuk automatic check-nya kira-kira cara pengerjaannya kayak gitu ya. Sebenarnya kita juga sudah menyampaikan, hati-hati, di-cancel dulu. Habis itu di-stop gamenya, animasinya. Di-cancel, di-stop dulu, task panelnya ditutup, di-cancel, task panelnya ditutup dulu. Ini di task panelnya ditutup, yes, di-stop dulu beruangnya, biar nggak berjalan. Di tombol merahnya diklik, yes, baru di-save. Di-save di atas. Oke, good job. Jadi kalau ada yang animasinya forever, jangan lupa di stop dulu supaya sistem membaca ini sudah tersave dengan baik. Oke. Nah, sekarang jam. Sama, mirip konsepnya. Yuk,
Coba. Mister sekarang ngelihat dulu nih. Coba dibuat resi sendiri. Oke. Ada latar belakang pertamanya itu harus dibuat light. Latar belakang adalah backdrop ya, maksudnya kalau yang di komen itu. Oke. Atur latar belakang pertama itu light. Itu juga harus diatur ya. Harus ditempatkan code-nya. Code yang mana itu untuk mengatur latar belakang? Latar belakang itu kalau yang di tempat resi itu maksudnya yang backdropnya ya. Oh. Kenapa? Oke. Tiba-tiba gelap. Oke. Oke. Switch backdropnya apakah ada di dalam loop atau di luar loop? Switch backdrop to light di dalam loop atau di luar loop? Oke. Nah, pergerakan muternya juga terlalu cepat. Gimana caranya? Tadi ada ketentuannya nggak? Ekspektasi atau comment wait-nya itu berapa detik di dalam ketentuan task panelnya? Ini ulangi 12 kali udah. Terus latar belakangnya juga sudah. Next. Kemudian latar belakang pertamanya light. Nah, itu kalau resi taruh di bagian bawah, itu latar belakang pertama apa latar belakang terakhir nanti? Kalau di dalam code algoritmanya. Ingat ya, algoritma disusun secara sekuensial, artinya berurutan. Kalau dikatakan pertama, berarti code itu harus ada di paling atas. Ya, sama kayak kita menyeting penempatan awal. Nah, itu sebagai penempatan awalnya. Nah, sekarang PR-nya itu supaya nggak cepat dipakein apa ya, resi? Nggak disebutkan dalam soal, tapi itu menjadi salah satu ceknya juga. Kira-kira ditambah apa supaya dia itu pergerakannya sama seperti pergerakan tiap detiknya jam. Ini kan kita mau buat jamnya itu bergerak setiap detik. Berarti kita perlu tambah apa? Supaya animasinya itu nggak cepet beret kayak tadi. Yes, good job. Coba cek. Oke. Tampilannya udah oke nih. Pergerakannya juga udah sama seperti yang dicontoh. Mirip ya. Sekarang kita coba cek apakah betul dia sesuai dengan apa yang diminta oleh automatic check. Coba dicek tombol ceknya. Tombol ceknya diklik. Halo, suara Miss. Oke, dikirain nge-lag. Oke. Dapat nggak? Yes, good job. Nah, ada ya, udah dapat semua ya. Oke, good. Jadi intinya di perulangan itu mirip-mirip seperti ini semua resi. Nah, sekarang kita coba ke real project ya. Yang di bagian next lesson kita. Kita hold dulu yang ini, yang bintangnya nanti dilanjutkan sendiri oleh resi di rumah. Sekarang kita coba buat real projectnya, digabungkan dengan apa yang sudah resi pelajari sebelum-sebelumnya juga ya. Yang ada di modul 3 atau di modul 2, modul 1 digabungkan semuanya. Masuk ke bagian modul 2 modul 1 lesson 5. Yang di lesson 5 bagian paling bawah. Resi scroll. Udah benar di modul 1 betul. Resi scroll ke bawah ada yang lesson 5. Nah, ini dia lesson belum ada isinya. Nah, di proyek website ini resi tugasnya adalah membuat website bebas. Mau seperti apa websitenya? Bentuk animasinya. Ketentuannya seperti tadi. Ada nambah 2-3 sprite, kemudian direncanain, dan satunya lagi dieksekusi untuk ngebuat suatu website. Kira-kira resi udah dapat ide nggak ya kalau mau buat terkait dengan animasi? Sudah dapat ide kira-kira? Bebas, animasinya bebas. Resi mau menggabungkan apapun, apakah menggunakan cat,
atau menggunakan yang lainnya dan sebagainya bebas. Boleh percakapan, boleh pergerakan, bebas. Nah, boleh seperti itu percakapan kan ya. Nah, sekarang coba digabungkan apa yang udah Resi ketahui selama ini, buat animasi sederhana saja. Buat percakapan sederhana. Boleh dua sprite antara kucing dengan temennya, si Dot, atau antara Abby dengan si Kevin, dan sebagainya. Boleh. Nah, sekarang Mister mau coba cek gimana cara Resi mengimplementasikan untuk pembuatan projectnya ini supaya bisa dapat animasi atau obrolannya. Misalnya buat obrolan sederhana deh, gimana coba M1L5 nya ini nanti. Oke, pergerakan juga boleh dan sebagainya. Oke, jadi gini aja deh. Mister mau contohkan, coba Resi pindah ke online lesson biar kebayang juga maksudnya, tapi nggak harus persis mirip seperti ini ya Resi ya. Oke, sekarang Mister mau coba share screen contohnya yang Mister buat kemarin bersama dengan teman-teman di kelas. Oke, nah ini dia. Ini contoh yang ada di platform algoritmnya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah menceritakan mengenai hobinya. Hobinya si Abby, suka main gitar. Nah, ketika dia selesai ngomong, gitarnya bunyi. Kemudian ini ada gambar yang muncul. Dia punya ikan, cerita. Ini kalau diklik ikannya hilang. Terus kalau dia ngomong juga, dia punya koleksi gambar. Kalau ditekan 1 sampai 6, gambar di sini akan berubah. 2, 1, 3, 4, 5, 6 tuh. Nah, kira-kira animasi sederhananya seperti itu, atau bisa dibilang semacam perubahan sprite, perubahan gambarnya, sound, seperti itu kira-kira. Nah, punyanya Resi nggak harus mirip seperti ini, boleh pakai ide Resi yang tadi. Kira-kira yang bisa diaplikasikan ada interaksinya, ada pakai event satu atau space ditekan, event untuk tombol mouse ditekan, dan sebagainya. Oke, nah sekarang coba Resi. Mister balik lagi ke tempat Resi. Coba Resi kerjakan di M1L5-nya. Mister mau cek kira-kira seperti apa ya. Oke, Mister mau lihat mau dibuat seperti apa ini. Boleh apapun itu, yang penting ada pergerakannya mirip seperti yang udah dipelajari Resi juga boleh. Oke. Setiap pergerakan dia selalu mengatakan hello. Boleh. Nah, hanya saja supaya ini lebih interaktif lagi Resi, coba tambah 1 atau 2 karakter lagi. Jadi seakan-akan ada percakapan nih. Dia bergerak mendekati misalnya mendekati temannya. Ya kan? Pergerakannya itu mengindikasikan bahwa dia mau mendekati temannya, terus dia ngobrol. Halo. Kemudian ada jawaban yang lain, ditimpali dan sebagainya. Nah, sekarang bisa nggak Resi buat satu sprite lagi yang nantinya akan menimpali apa yang dikatakan oleh si cat-nya. Gimana? Kebayang nggak? Apa ya kira-kira? Jadi kalau tadi Mister kasih ide misalnya, jadi si cat ini bergerak, ya kan, bergerak seperti ini, ada animasi pergerakannya. Kemudian dia mengatakan hello, gitu kan. Kemudian ada yang menjawab, hello cat, bagaimana kabarmu? Ntar catnya juga menjawab dan seterusnya. Buatlah seperti itu dulu, sederhana seperti itu, bisa nggak? Ingat-ingat yang pelajaran yang sudah kemarin kita sempat pelajari terkait dengan percakapan yang antara Marsbot dengan si Kepler dengan satu lagi si awak Marsbotnya. Ya kan? Ada kan percakapan seperti itu kemarin? Coba dibuat percakapan sederhana seperti itu aja. Gimana? Kebayang nggak? Masih bingung ya?
Atau ide resi kira-kira mau buat apa? Nanti Mister bantu untuk yang M1L5-nya. Oke, masih bingung? Nah, ini pergerakannya nih. Pergerakan si kucingnya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kita menggunakan event bendera hijau diklik dan menggunakan metode perulangan. Oke. Nah, sekarang coba buat lawan bicaranya gitu. Atau lawan interaksinya. Misalnya pakai dot. Atau pakai yang... ini maksudnya nama sprite-nya ya, dot. Atau pakai AB. Boleh. Tambahkan sprite-nya. 1 atau 2 sprite lagi gitu kira-kira. Jadi nanti bisa saling ngobrol gitu. Kalau tadi Mister pakai Abby, kalau Resi mau pakai Avery atau Andy dan sebagainya, atau cat yang lain juga boleh, Chick boleh. Nah kalau tadi Mister Dot itu yang tadi tuh ada anjing luar angkasanya. Boleh. Sekarang coba tambahkan satu sprite lagi, ada percakapan. Buat percakapan di situ. Boleh dengan binatang yang lain, boleh dengan manusia yang lain. Nah itu juga penguinnya lucu tuh. Nah, jadi dia juga nanti bisa bergerak-bergerak tuh. Nah gimana? Coba. Jadi yang bergerak nggak cuma catnya. Jadi si penguinnya pun juga bisa bergerak. Ya, oke. Nah, sekarang coba dibuat percakapan. Tadi kan udah dapet nih. Nah, percakapannya terserah Resi. Mau menanyakan kabar boleh. Nama, ya kan? Boleh, nggak apa-apa. Percakapan sederhana aja. Misalnya si Catnya nanya, "Halo penguin, namaku Cat. Namamu siapa?" Misalnya seperti itu. Boleh, nggak ada masalah. Nah, cuman tadi harus ada jeda yang pas ya, yang perlu diperhatikan. Oke. Nah ini ngomong dulu, nanti nanyain dulu ke penguinnya mungkin. Nah, kalau menanyakan atau membuat say hello, lebih baik hello-nya itu ada di bagian paling atas. Nah, oke, boleh, nggak apa-apa, boleh kayak gitu. Mister lihat dulu idenya seperti apa. Yes. Oke. Nah, ya gitu. Jadi nanti jedanya pun juga nggak terlalu lama kalau kita menggunakan hello yang dia dibatasi dengan waktu secondnya. Nah, kita lihat nih. Berarti si penguin harus ngomong setelah jedanya si cat. Si cat, kita lihat jedanya saat dia ngomong. Hello for 2 second. Berarti kalau dia pingin nggak bertabrakan atau bersamaan, dia harus di set setelah 2 detik, baru penguin ngomong, menjawab apa yang ditanyakan oleh si cat. Nah, jadi perlu ditambah apa? Untuk menunggu dia selama 2 detik, berarti komen apa yang perlu dipakai? Tadi di tugas-tugas sebelumnya kita udah menggunakan komen itu tuh. Yang untuk peralihan antar animasi, kita selipkan komen apa atau perintah apa untuk menunggu selama 2 detik. Nah, kalau ini kan tadi kasusnya 2 detik nih kalau dalam projectnya Resi. Jadi penguinnya nggak barengan ngomongannya sama si Cat. Ada di komen wait 1 second. Nah, itu nanti dimodifikasi ya. Taruh di bagian penguinnya, kemudian suruh dia nunggu selama 2 detik. Wait 2 second. Baru nanti dia ucapkan hello. Nah, jadi hello-nya jangan di dalam forever. Nah, jadi tunggu dulu 2 detik, baru nanti dia mengucapkan hello. Yes. Nice. Nah, itu di set 2 detik. Oke, good.
Nah, baru dipasang hello-nya. Nah, jadi nanti dia akan ngomongnya itu setelah cat selesai ngomong. Kita lihat. Nah, kan dapat kan? Udah dapat kan cara percakapannya? Nah, sekarang percakapannya coba dibuat seakan-akan misalnya perkenalan diri, milih perkenalan diri. Halo, namaku Kucing, namamu siapa? Nah, nanti si penguinnya menjawab, halo, namaku Penguin, salam kenal. Nah, baru nanti bergerak dia bersama-sama dengan kucingnya. Nah, misalnya seperti itu, coba. Kalau kalimatnya Resi punya redaksi yang lain boleh, terserah, nggak apa-apa. Nah, boleh. Oke. Oke. Nice. Nah, kan? Jadi seakan-akan bercakap-cakap. Nah, saat dia udah dijawab sama penguin, si kucingnya merasa senang dan dia bergerak-gerak. Nah, sekarang coba eventnya udah dapet nih, ya kan? Nah, sekarang tantangan selanjutnya di project website pribadi ini, Mister mau kasih tantangan lagi. Coba buat si penguinnya bergerak kalau ada tombol space ditekan. Masih ingat? Eventnya berarti perlu mencari event yang akan mendeteksi tombol spasi ditekan. Kalau ini penguinnya belum bergerak kan? Sekarang coba Resi buat penguinnya bisa bergerak setelah tombol space ditekan. Bergeraknya selamanya, sama kayak kucing. Dia akan bergerak terus. Coba dibuat. Masuk ke sprite-nya si penguin berarti ya. Tambah satu lagi event supaya websitenya jadi komplit. Semuanya udah ada. Looping ada, kemudian event terkait dengan bendera hijau juga ada, dan event ketika tombol keyboard ditekan juga udah ada. Oke, tambah sprite baru lagi boleh. Jadi pakai eventnya itu yang tombol space ditekan. Jadi dia bisa bergerak, bisa lompat, terserah Resi mau dibuat seperti apa. Mister ngikut untuk algoritmanya dan ide-idenya. Dan backdropnya juga kalau bisa dikasih backdrop ya, latar belakang biar keren. Backdropnya apa? Nah, ini juga backdrop kan, lagi pilih backdrop boleh. Pilih backdrop, pilih stage juga boleh. Nah, ntar agak dikecilin atau mungkin udah cukup. Nah, terserah Resi gimana nya. Nah, itu agak mepet tuh, agak ke kiri dikit dong gitu. Deket banget. Nah, hai juga kucing. Nah, dapat kan? Nah, sekarang tombol penguinnya mana? Yang tombol space-nya ditekan. Coba diatur. Mister mau lihat gimana cara buat Resi untuk membuat si penguinnya bergerak-gerak, ganti-ganti kostum lah misalnya ya. Tapi harus syaratnya tombol space-nya ditekan. Kalau yang cat-nya kan udah otomatis, dia bergerak karena dia nyambung sama yang bendera hijau. Nah, sekarang Mister mau penguinnya itu dia bergerak-gerak ketika tombol spasi yang ditekan. Yang penguinnya aja. Nah, coba gimana? Masih ingat nggak? Ketika tombol spasi ditekan, maka dia harus bisa bergerak-gerak untuk berganti kostum. Nah, jadi bertabrakan tuh ngobrolannya sama kucingnya. Yes. Oke. 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 Good. Sekarang coba di play. Oke. Nah, dia udah bisa bergerak ya. Nah, tapi ini udah bener, udah pergerakannya udah pas. Cuman tadi Mister mintanya apa?
penguinnya itu bergerak kalau tombol spasinya ditekan sama resi, bukan bergerak otomatis. Jadi kalau forevernya ditaruh di bagian when bendera hijau klik, dia namanya bergerak otomatis. Belum sesuai sama ketentuan Mister. Coba bisa ingat nggak? Masih ingat nggak gimana caranya kita bisa mengaktifkan atau membaca tombol keyboard? Masih ingat nggak Resi? Udah lupa? Dia ada di palet event. Mister kasih clue. Dia ada di palet event. Coba Resi cari. Ada di situ perintah atau event yang mensyaratkan bahwa tombol spasi ditekan. When space key press kalau nggak salah namanya. Coba di bagian event. Ada tuh di bagian event perintah itu. Jadi nanti Mister pengennya itulah yang nanti akan dipakai Resi untuk menggerakkan si penguin, bukan secara otomatis. Coba gimana? Bisa dilihat di event. Mister udah kasih clue. Di event itu ada yang namanya perintah untuk membaca keyboard yang kita tekan. Yang mana kira-kira dia itu pesan, broadcast message. Bukan pakai pesan, tapi Mister mintanya ketika tombol spasi ditekan. Yes, bener banget. Nah, itu akan mengaktifkan pergerakan si penguin. Jadi kode mana yang harus disalin di bawahnya when space key press. Kode mana yang harus diganti atau yang dimodifikasi supaya penguinnya nggak bergerak secara otomatis, tapi dia bergerak saat Resi menekan tombol spasi. Kira-kira mana yang harus dimodifikasi? Itu udah benar eventnya, udah ditaruh di situ. Cuman di bawahnya kan belum ada perintah. Coba perintahkan supaya dia itu akan bergerak atau berganti kostum pada saat tombol spasinya ditekan. Yang mana yo? Ada tuh, udah Resi buat, tinggal Resi geser. Karena harus di bawahnya when space key press. Yang mana yang harus ditaruh di bawahnya itu? Supaya dia bergerak. Kalau dia itu bergerak, kalau dia itu space-nya ditekan, maka dia baru bisa bergerak. Berarti di bagian wait-nya kah, atau di bagian forever-nya kah, atau di bagian mana? Oke. Coba tombol spasinya ditekan. Tombol spasi yang punyanya Resi ditekan di keyboardnya Resi. Oke, tinggal ditekan aja di space key-nya di tombol keyboardnya Resi. Di bagian keyboard di laptop Resi kan ada tombol keyboard tuh, ada tombol spasi. Ditekan coba. Bergerak nggak si penguinnya? Maksud Mister ada di pakai keyboardnya Resi. Resi kan ada keyboard tuh di depannya Resi sekarang. Nah, Resi tahu tombol spasi yang mana? Nah, bisa bergerak kan? Nah, itu yang Mister minta. Jadi, dia akan bergerak ketika Resi tekan tombol spasinya. Nah, gitu. Jadi animasinya atau pergerakannya dikontrol oleh tombol spasi yang ada di Resi. Nah, forever-nya ini berarti kan nggak ada yang perlu dieksekusi. Kita hapus saja supaya nggak jadi leak di memorinya. Memorinya nggak jadi bocor nanti. Atau habis kemakan sama yang forever-nya. Forever-nya dihilangin aja kalau gitu. Karena udah nggak bisa kepake. Nggak perlu dipakai. Karena nggak ada isinya kan di dalam forever-nya. Nah, sekarang Resi hilangkan dulu forever-nya baru di-save. Dan kita lanjut ke bagian animasinya. Coba di forever-nya dihapus dulu. Ya. Dari sini Resi ada yang mau ditanyain nggak? Penggunaan tombol event, kemudian penggunaan forever dan sebagainya. Nah, nanti kalau Resi ada waktu untuk memodifikasi lagi atau memodif lagi terkait dengan projectnya Resi sendiri, boleh. Nanti Resi bisa kalau mau tanya atau mau minta pendapat Mister udah nih, kirim pesan aja. Jadi nanti Resi punyanya Resi bisa Mister cek lagi. Ntar kalau bisa Mister kasih masukan atau kasih tantangan kayak tadi ya kan. Coba buat satu tombol
Jadi kalau dia ditekan, dia akan bergerak. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Terus coba tadi balik lagi ke website pribadinya, udah diperbaiki, forever-nya udah dihilangin. Di M1L5-nya Resi tadi. Di course-nya. Coba kembali ke course-nya dulu. Yes. Nah, forever-nya dihilangin dulu karena nggak dipakai ya. Di cancel dulu. Oke, di stop dulu. Jangan lupa. Baru di save. Di stop, baru di save. Yes. Oke, kemudian di bagian panel tugasnya dibuka sama Resi, di submit ya ke Mister supaya Mister bisa cek. Panel tugasnya dibuka lagi. Oh, sebentar. Masuk ke proyek website pribadi dulu, belum selesai tadi. Ke M1L5-nya, lesson 5-nya yang paling bawah. Dia masuk lagi. Oke, diklik. Resi buka tas panelnya, di checklist semuanya ya. Sebelah kanan ini di tas panelnya dibuka. Yang warna ungu ini, garis warna ungunya dibuka. Di soalnya. Soalnya tadi dibuka lagi. Soalnya. Yes, dibuka. Nah, itu ada checklist tuh. Di sebelah kirinya tambahkan 2-3 spread. Nah, itu di checklist. Ya, di checklist semuanya. Habis itu di submit ke Mister ya. Di perencanaan juga sama. Gunakan semua event juga. Nah, ini tadi kan ya udah pakai tombol keyboard dan bendera hijau. Dan terakhir buatlah. Oke, kemudian di submit ke teacher. Submit task for review. Oke, nice. Habis itu next level. Nah, oke, diisi dulu. Habis itu kita masuk ke yang M2 lesson 5-nya. Nah, kita coba yang bagian animasinya. Masuk ke modul 2. Yes. Yang lesson 5 di paling bawah. Oke, nah di sini sama seperti yang tadi. Nah, sekarang kita buat animasinya itu mirip seperti yang modelnya seperti tadi, tapi dibuat nggak hanya bergerak berganti kostum, tapi bisa bergerak nih kanan kiri atau kelap-kelip bintangnya, atau misalnya tadi apa ya, berarti ya kalau percakapan tadi ya, atau kita bisa gunakan sprite yang lain, pakai bintang dibuat kelap-kelip, atau pakai lampu dibuat warnanya berbeda seperti hati tadi. Nah, dibuat animasi seperti itu. Contohnya seperti ini. Resi bisa masuk ke online lesson dulu. Jadi ini Mister kemarin buat bareng-bareng sama temen-temennya di kelas. Jadi Mister buat contoh untuk di online lessonnya, di course-nya. Resi bisa masuk ke online lesson dulu untuk melihat contoh yang mau Mister sampaikan. Yes, online lessonnya good. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah percakapan antara dua orang, sama kayak tadi percakapan. Nah, dia bergerak nih. Nah, ini yang ditambahkan ada pergerakannya. Nah, ada kelap-kelipnya. Jadi nggak hanya berganti kostum, tapi arahnya juga ada. Entah arah belok ke kiri atau arah belok ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, dan sebagainya. Boleh kayak gitu. Jadi, yang tadi Resi bisa modifikasi tuh. Percakapan antara kucing dengan si penguin. Misalnya kucingnya berangkat dari ujung kiri, kemudian dia bergerak ke tengah, si penguinnya juga bergerak ke tengah dari ujung kanan, baru dia ngomong. Nah, coba yang seperti itu Resi buat di bagian M2L5 menggunakan project yang tadi sudah dibuat oleh Resi. Memodifikasi sedikit. Coba masuk ke project barunya. Kita coba buat bareng-bareng untuk yang M2L5-nya tadi. M1L5-nya. Gimana? Atau Resi punya ide yang lain? Oke. Mister coba dulu ya. Coba menerjemahkan atau meneruskan apa yang tadi Resi udah buat. Mister mau back dulu sini. Mister masuk ke dalam laboratori. Kita akan buat bersama-sama project yang tadi Resi buat. Mister modifikasi sedikit supaya ada animasi pergerakannya.
tadi Resi memilih kucing dengan penguin kan ya. Oke, kucing di penguin di tengah kota misalnya. Nah, yang dibuat Resi tadi udah oke, udah bagus. Ada penggunaan eventnya juga udah dapet. Kemudian animasi perubahan backdropnya juga sudah oke. Nah, sekarang tadi kan posisinya ada di sini di tengah-tengah tiba-tiba. Sekarang kita buat seakan-akan dia bertemu nih di tengah-tengah. Tadi apa ya namanya? Oh iya, penguin 2. Nah, tadi kan posisinya di sini. Nah, jadi Mister mau modifikasi yang ada di sini, Mister geser aja ke sini dulu. Set. Sorry, ini kok mental dia. Oke, kita geser di sini. Kemudian penguinnya juga sama. Oke. Nah, setelah itu Mister tadi ngikutin dulu apa yang udah Resi buat. Yang pertama tadi ada event. Ini yang di kucing dulu ya, kucing dulu. Ada when bendera hijau klik. Kemudian dia berkata halo penguin gitu kan. Halo penguin. Penguin. Kita zoom out dulu, zoom in dulu biar jelas. Yes. Halo penguin. Kemudian dia bergerak atau menganimasikan dirinya seakan-akan dia terlihat bergerak dengan menggunakan next kostum ya. Tadi Resi kalau nggak salah tadi next kostum. Kemudian ditambah kontrol untuk 1 detik. Nah, kemudian yang penguinnya dia berkata menjawab pertanyaan dari si kucing dengan mengutarakan halo juga kucing. Nah, itu ya misalnya. Kemudian ada ada event when space key press, maka si penguin akan berubah kostum. Next kostum dan tunggu 1 detik. Mana tadi tunggu 1 detik ya? Kalau tadi punya Resi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya tadi ya. Nah, jadi kalau ditekan, nah dia akan bergerak. Oke, nah supaya pergerakannya ini pada saat ditekan sesuai dengan keinginan kita, Mister mencoba memodifikasi nih. Weight-nya Mister hapus. Karena nanti dia akan menggerakkan kostum aja. Jadi bentuknya seperti ini sekarang. Mister gerakin cepet nih space-nya. Mister pencetnya cepet. Jadi bisa cepet dia tuh. Nah, dia nggak perlu nunggu lagi 1 detik. Tapi sesuai dengan kecepatan kita memencet si spasinya. Kita modifikasi dulu seperti ini. Nah, kita lihat, oh dia kok ngadepnya ke kanan ternyata ya. Kita buat directionnya minus 90. Kemudian Mister pilih yang tengah, left right. Nah, jadi nanti animasinya akan ke kiri dan lurus. Nah, jadi sesuai dengan arah yang di hadapan si kucing ya. Oke, jadi sampai sini bisa mengikuti ya, masih ya. Oke, sekarang nanti kalau misalnya ada yang bingung, Resi bisa ini ya, raise hand ya. Nanti Mister stop. Oke. Dari sini nanti Mister akan memodifikasi selanjutnya adalah si kucing nanti akan bergerak dulu. Jadi pada saat say hello, dia akan bergerak dari sini, bergerak ke sini ke tengah sedikit aja. Nah, ke sini. Nanti ketemulah sama si penguinnya juga sama, bergerak ke sini. Sip, baru dia nanti ngobrol. Kayak gitu ya gambarannya ya, gambaran simpelnya. Oke, sekarang Mister balikkan dulu posisinya. Nah, kembali ke kucing, bagaimana cara menggerakkannya? Kita bisa menggunakan motion yang ada di sini. Untuk bergerak kita bisa pakai glide. Glide itu bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu bisa. Kita tentukan koordinatnya. Tadi Mister di sini posisi awalnya kita tambahkan dulu untuk go to X posisi awal dulu. Jadi kita setting dulu posisi awalnya. Ini. Setelah itu baru kita glide. Setelah dia ngomong halo penguin, kita suruh dia jalan ke tengah sini. Jadi halo penguin, ini misalnya ya. Terus dia bergerak. Nah, ke sini. Berapa ininya? Koordinatnya minus 69 dan Y-nya minus 91. Kita ambil glide-nya ini. Set. Nah, dia bergerak nanti ke situ. Baru dia nanti berubah kostumnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini contohnya. Halo penguin, dia bergerak. Set.
Nah, baru dia akan bergerak-gerak sesuai dengan yang sudah di set kostum yang di sini. Nah, setelah itu penguinnya menyapa lagi. Berarti kita udah selesai nih untuk yang kucing bergeraknya. Nah, sekarang penguinnya menyapa dong. Gitu kan ceritanya. Menyapa si kucingnya. Sama. Supaya kita bisa membuat si penguinnya bergerak dari kanan ke kiri, kita set dulu posisinya di awal. Set dulu di awal, ya kan? Kemudian ini tadi menjawab kan, halo kucing, halo penguin. Kemudian dia bilang halo, dia baru bergerak sama kayak kucing tadi. Kita sama pakai glide. Waduh, terbang dia. Oke, suruh balik dulu. Suruh bergerak ke kiri. Ke kirinya seberapa jauh? Kita cek aja di sini. Taruh sini. Kira-kira mungkin segini kali ya. Biar nggak terlalu dekat, nggak tabrakan tulisannya. Kita lihat XY-nya. Kalau dia bergerak ke kiri, berarti kita cukup berpatokan pada X. X-nya adalah minus 78. Berarti nanti glide-nya, ini kita buat Y-nya, X-nya itu, bukan minus, tapi angkanya 78 positif. Nah, sekarang kita coba ya. Set. Halo penguin, dia bergerak maju. Halo juga kucing, dia juga bergerak maju. Kemudian Mister bisa buat dia bergerak-gerak juga sama kayak si kucing dengan cara menekan tombol spasi. Nah, jadi gitu tuh animasinya. Gimana kira-kira? Dari sini dapat nggak animasi sederhana yang kita bikin bersama sesuai dengan apa yang ide awal Resi? Dapat? Mengerti bagaimana cara membuat pergerakan kanan kirinya, kemudian bagaimana cara menentukan hadap, change direction. Change direction itu kita bisa buat dengan klik di bagian direction ini. Nah, kita setting. Karena kita hanya berorientasi kanan dan kiri, maka kita buat ini left right-nya kita aktifkan. Tapi kalau dia sampai berputar seperti derajat, berputar-putar, entar sudutnya ke atas, ke bawah, bisa jungkir balik, itu pakai all around. Nah, karena ini tadi kebetulan ide kita berpapasan, berarti kan kanan kiri kan. Nah, kita buat ini jadi left right. Nah, sekarang coba Resi aplikasikan apa yang sudah Mister contohkan ini ke dalam project Resi. Yuk, Mister coba lihat. Kalau nanti Resi ada yang bingung, boleh tanya-tanya juga. Silahkan ditanyakan. Oke, Mister cek. Nah, gimana yuk? Kalau Resi juga punya ide yang lain, mau ditambahin secara ini, secara langsung juga boleh ya Resi ya. Jadi itu tadi kan Mister mencontoh dari apa yang sudah Resi buat. Boleh, nggak apa-apa. Kalau Resi punya ide lain, nggak jadi aku Mister, aku pengennya nggak kucing sama penguin, yang lain, boleh. Pergerakan kalau mau sederhana kita pakai glide, tapi kalau kita mau kompleks, misalnya harus bergeraknya maju, mundur, kanan, kiri, atas, bawah, atau random. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan yang perulangan. Move dan step juga boleh. Jadi dia bergerak. Nah, kalau mau dibuat dia berulang-ulang terus, berarti pakai pergerakan apa ya? Atau penggunaan looping. Yes. Nah, boleh seperti itu. Pakai glide boleh, pakai ini juga boleh. Mister ikutin algoritma Resi. Ketika Resi nanti ada kesulitan, Mister akan ikutin itu. Supaya pergerakannya juga terlihat mulus. Move ini ada dua juga ya, sembari Mister jelaskan. Kalau kita mau ke kanan berarti buat positif. Kalau kita mau mundur buat negatif. Jadi bisa tuh dibuat maju, mundur. Coba Resi buat negatif, minus 10 step. Dia mundur nggak? Tuh kan mundur kan? Jadi Resi bisa buat nih, misalnya kalau misalnya ide Resi untuk membuat si kucing ini kayak bolak-balik nunggu sesuatu. Jadi maju hampir sampai ujung, ntar balik lagi, hampir sampai ujung balik lagi, tapi ada arahnya ya. Kalau dia maju ke kanan berarti arahnya ngadepnya ke kanan. Tapi kalau dia ngadepnya ke pas mau pengen mundur, harusnya kan ngadepnya ke kiri dong.
Nah, pakai comment point in direction. Oke. Oke, boleh seperti itu juga boleh. Mister ikutin idenya Resi dulu seperti apa nih kira-kira. Oke, gimana? Atau Resi mau menyampaikan ceritanya dulu ke Mister, jadi nanti Mister bisa bantu. Kira-kira komen apa aja ya yang mau dipakai gitu. Boleh. Oke, sedikit mengingatkan ketika kita menggunakan kalimat hello atau say atau breath atau think, dan sebagainya dengan menggunakan waktu, maka perulangan akan dilakukan setelah waktu itu selesai. Jadi nunggu 2 detik dulu baru move 5 step. Nunggu 2 detik dulu baru move 5 step. Makanya terlihatnya tadi kayak patah-patah tuh pergerakannya, nggak mulus. Nah itu ya efeknya ketika kita menggunakan jeda. Oleh karena itu kalau kita udah menggunakan move, biasanya udah nggak perlu lagi jeda. Atau nggak perlu lagi pakai comment wait misalnya. Atau comment think, say, for 2 second atau for 1 second. Nggak perlu, karena nanti akan terlihat patah-patah pergerakannya. Kurang mulus, kurang halus. Jadi kalau Resi mau pakai move, itu cukup move-nya saja dengan loop-nya. Supaya ini ya, supaya terlihat halus pergerakannya. Kalau memang murni bergerak. Tapi kalau Resi punya ide yang lain, ketika dia bergerak sambil berhitung misalnya. Setiap 2 langkah aku mau berhitung, Mister. Kayak kita mau baris berbaris gitu. Boleh, gak apa-apa. Ya memang baris berbaris kalau mau dihitung kayak gitu juga kan terlihatnya 1, 2, 3. Ya boleh, gak apa-apa. Tergantung idenya sebenarnya. Idenya seperti apa. Gimana? Gimana? Bingung Resinya? Boleh juga yang tadi coba Mister yang pakai punya ide yang pertama Resi dulu, boleh. Nah nanti dimodifikasi glide-nya itu menggunakan repeat 10 kali. Nah jadi seperti ini. Mister mau contohkan juga lagi ya. Kalau kita menggunakan repeat 10 kali boleh nggak Mister? Boleh. Nah ini misalnya glide-nya Mister copot nih. Resi bisa lihat dulu di bagian online lesson atau mungkin bereksperimen juga boleh. Nah, Mister coba mau ini dulu menyesuaikan dengan algoritmanya Resi. Kalau mau menggunakan for itu seperti apa? Kalau ini tadi 78,-86 ya. Jadi kita gunakan for. Repeatnya, repeat. Kemudian move 10 step. Oke, nah kita coba. Oke, sudah cukup move 10 stepnya. Nah, ini kita buat 12 mungkin supaya lebih 13. Nah ini kalau menggunakan move ya. Kalau ini tadi Mister samping-sampingkan yang glide. Kalau yang bingungin tadi yang ini, yes, glide-nya kita copot, kita taruh sebelah kiri, kemudian kita buat move-nya, contohnya kita repeat 10 kali, motion, move 10 step. Ini kita buat 12. Ini tadi ya perbandingannya. Kalau kita gunakan glide cuma 1 komen, kalau gunakan repeat dan move kita gunakan 2 komen. Oke, kita buat maju. Oke, terlihat ya.
Ini misalnya ternyata kurang maju nih. 14, 15. Kalau yang ini tadi udah 13, 15. Oke, kita coba. Oke. Nah, bisa juga, nggak apa-apa. Mau pakai glide, mau pakai loop, boleh. Silahkan. Oke, Mister cek lagi yang punya resi seperti apa. Weh, oke, pakai kelinci sekarang. Ini kelincinya ada animasi ininya nggak? Ada animasi kostumnya nggak? Kelinci putih. Oke. Nice. Oke, ada tuh. Wih, bagus tuh animasinya. Oke, tinggal disesuaikan saja. Bagaimana nanti ceritanya, Mister mau lihat. Ingat, supaya dia nanti pada saat kita melakukan animasinya itu kembali ke seperti kondisi awal, kita perlu setting yang namanya inisiasi awal atau penempatan awal ya, dengan menggunakan Goto XY. Oke. Oke. Nice. Nah, supaya itu kucingnya kembali otomatis ke kiri, berarti resi perlu nambah apa? Supaya resi nanti nggak manual tuh ditarik ke kiri. Kita perlu tambah motion di bagian Goto X-nya resi. Jadi tempatkan dulu si kucingnya ke kiri dulu. Posisi awalnya si kucingnya di drag and drop pakai mouse. Kemudian baru kita ambil motionnya. Nah, ambil di bagian motion di Goto XY-nya. Kita rekam di situ. Jadi kita initiate dulu. Di bagian atas tuh, yes. Ada Goto XY. Nah, itu taruh paling atas di bawah bendera hijau klik. Nah, bener banget. Jadi kalau nanti resi klik, nanti dia akan kembali ke posisi awal dulu sebelum dia bergerak. Nah, jadi resi bisa ngitung tuh, bisa ngecek kondisinya berapa kali kira-kira gitu ya untuk yang penempatan awal ya, atau berapa perulangannya. Oke, itu untuk yang kalau resi butuh inisiasi awal ya. Oke, nice. Oke. Hello. Hellonya ini siapa nih? Punya siapa? Oh, punya kucing. Oke. Terus kucingnya sekarang kelincinya
Di setting apa ya? Penasaran Mister. Oke, nice. Waktu jedanya udah paham ya. Supaya nggak bertabrakan perlu ditambah waktu jeda. Yes. Kemudian kalau Resi pingin bergeraknya lebih jauh ke depan, Resi bisa mainkan di bagian repeatnya. Repeatnya ditambah coba, jadi 15 misalnya. Nanti dia akan semakin mendekati si kucing. Nah, ya kan semakin mendekat. Nah, tergantung Resi sekarang mendekatnya sejauh apa nih. Bisa ditambah lagi bagian di repeatnya. Jadi nanti dia akan semakin mendekati si kucing. Si kelinci kok kucing. Nah, makin mendekat tuh, udah pas tuh kayaknya. Nah, setelah dibilang hello, harusnya kucingnya noleh dong. Masa kucing, kucing. Kelincinya masa nggak noleh gitu kan? Nah, sebelum berbicara hello, dia harus noleh ke kucing dulu. Gimana yo kalau mau buat dari kucingnya, kelinci. Jadi lupa kucing terus. Ada di mana tadi? Di direction, atau kita buat gunakan kode di motion point in direction. Nah, itu juga boleh. Yang ke kiri. Tuh, jadi bolak-balik ya kalau pakai all around. Biar nggak bolak-balik, yang tengah. Pilih yang tengah. Iya. Nah, coba diarahkan ke kiri. Nah, jadi dia hanya mengarah ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau pakai all around dia jadi kebolak-balik. Good. Hello. Nah, kan? Jadi cakep. Tapi ceritanya kan si kucing tadi menghadap ke kanan. Baru dikatakan hello, dia berbalik, baru bunyi hello gitu kan. Nah, berarti gimana? Kita harus pakai code, nggak bisa pakai hard code. Saat kita mendefine direction dengan menggunakan ini, di klik direction 90 tadi, itu namanya hard code ya. Nggak bisa dynamic, nggak bisa dinamis, nggak bisa sesuai dengan keinginan kita tadi. Berarti kita butuh yang namanya motion di bagian point in direction. Coba Resi pergi ke motion, kemudian pilih point in direction, komennya point in direction. Tuh di bagian paling bawah, nomor 2 paling bawah ada point in direction. Yes. Nah, itu dibuat ke yang paling atas dulu, yang 90 derajat, di bawahnya bendera hijau. Yes. Kemudian dibuat lagi point in direction. Sebelum dia mengutarakan hello, dia buat point in directionnya minus 90. Kalau itu udah 90 bener, ambil lagi satu lagi. Nah, itu nanti kan saat dia udah ketemu sama si kucing. Kalau belum ketemu sama kucing, dia harusnya beradapnya ke kanan. Nah, itu kan jadi dia kayak nunggu kucing. Padahal ceritanya tadi Mister misalnya nih pengennya dia ngadep ke kanan dulu, baru ketika si kucingnya bilang hello, dia menoleh ke kiri, hello kucing, gitu. Nah, ini kan udah menoleh ke kiri. Gimana? Jadi caranya harus point in direction-nya itu jangan minus 90 langsung Resi. Tetap 90 biasa. Coba diganti 90 biasa. Nanti Resi ambil lagi satu point in direction, taruh di bawah, wait 2 second. Jadi urutannya nanti point in direction 90, wait 2 second, kemudian point in direction minus 90. Baru say hello. Nah,
itu yang 90 dulu. Pindah ke kanan. Yes. Habis itu Resi ambil satu lagi point in direction-nya, diselipkan di antara wait dan say hello. Yes. Dibuat minus 90. Nah, good. Nah, sekarang coba di running. Nah, dia hadapnya ke kanan kan, habis itu dipanggil hello, tuh kan. Jadi seakan-akan dipanggil tuh si kucing, si kelincinya sama kucing. Hello, dia menoleh baru ngomong hello gitu. Nah, sekarang direksi kata-katanya coba disempurnakan lagi. Masa cuman hello hello apa? Misalnya kucing, aku di belakangmu. Kelinci, aku di belakangmu. Terus habis itu si kelincinya menoleh. Oh iya, ketemu kucing gitu. Tuh. Boleh kayak gitu atau punya redaksi yang lain silahkan coba Resi. Jangan lupa nanti backdropnya, latar belakangnya juga dipilih ya supaya lebih atraktif lagi. Coba disempurnakan lagi. Atau cukup seperti ini. Atau Resi punya ide yang lain gak apa-apa, supaya animasinya itu makin kaya, makin banyak, jadi makin menarik nih animasi yang dibuat Resi. Nah, coba backdropnya dulu dipilih, backdropnya atau latar belakangnya pilih yang mana. Kalau ada percakapan antara kucing dengan kelinci, kira-kira yang paling bagus backdropnya apa ya? Nah, itu coba dipilih dulu supaya nggak kosong gitu, nggak polosan putih kan, jadi lebih menarik lagi nanti. Oke, gimana yuk? Gimana? Coba pilih backdropnya dulu deh, Mister. Lihat dari backdropnya nanti. Coba backdropnya gimana? Kalau emang ini udah cukup, backdropnya Resi gimana? Nanti kita save aja. Kalau Mister kan backdropnya pakai yang kota tadi kan? Nah, kalau Resi kira-kira backdropnya yang apa ya? Gimana? Nanti dari backdrop itu mungkin Resi dapat ide. Apa nih ya, ditambah apa ya? Atau mau dibuat seperti tadi. Jadi si kucingnya datang menyapa hello, kemudian si kelincinya belok kanan, hadap ke kiri, menyapa lagi juga hello gitu kan. Oke, gimana? Seperti itu cukup? Halo? Gimana Resi? Bisa ini suara Mister masih kedengaran di sana? Oke. Sip. Jadi gimana? Resi, apakah sudah cukup untuk yang animasinya tadi? Apa mau ditambah backdrop dulu? Habis itu baru di-save coba. Jadi nanti kalau Resi punya ide tambahan baru lagi, boleh nanti ditambahkan. Kemudian seperti yang tadi di website pribadi, Mister infoin aja Resi infoin ke Mister misalnya via WA atau via Marsagram, boleh. Mister, aku ada modifikasi dikit nih, minta masukannya dong gitu kan, boleh nanti. Atau di share juga di community atau to class di laboratori, nanti biar juga bisa Mister lihat. Kalau di itu juga bisa di share di community atau to class, Mister juga bisa lihat tuh karyanya Resi seperti apa. Oke, gimana? Kalau iya coba masuk dulu ke project baru, kemudian tambah backdropnya. Setelah itu kita coba save dulu.
Habis itu kita rehat dulu, kita cukupkan, ya kan? Nanti kalau Resi ada tambahan atau ada pertanyaan, boleh tanya-tanya lagi ke Mister lewat Instagram atau lewat WA. Gimana? Sudah oke yang tadi? Atau Resi ada yang mau ditambahkan lagi di project barunya? Untuk sementara ini gimana? Atau mau coba contoh yang punya Mister juga boleh. Ini Mister hanya mengembangkan sedikit seperti yang tadi Resi buat di bagian website pribadinya. Jadi ada animasi berjalannya, nggak cuma sekedar animasi perubahan kostum. Kalau kostum tadi kan di bagian website pribadi, kita tambah nih, ada point directionnya, ada pergerakannya, itu udah cakep tuh. Yang punya Resi tadi juga udah cakep. Tinggal nambah-nambahin aja terkait dengan ide-idenya Resi. Boleh ditambahin dengan sprite-nya atau ditambahkan dengan pergerakan yang lain juga boleh. Misalnya dengan menggunakan klik mouse, nanti dia akan mundur. Atau diklik mouse, dia akan lompat. Boleh juga, nggak apa-apa. Namanya juga kelinci, ya kan? Yang dibuat Resi tadi kan ada kelinci dengan kucing. Boleh, gitu. Mana? Kalau udah oke, coba masuk ke project barunya. Ditambahin satu lagi backdrop. Nanti Resi save ya, jangan lupa di save. Terus di submit ke Mister. Setelah di save, di submit ke Mister. Oke, masuk ke project barunya dulu. Oke, kemudian masuk di bagian backdropnya dulu, ditambahkan dulu. Kira-kira backdropnya apa nih dari ide Resi? Ya kira-kira ya. Oke, boleh. Wadah malam nih ceritanya berarti. Boleh. Nah, kenapa dia naik? Ternyata koordinatnya ada yang berbeda. Di-update ya, berarti koordinatnya yang go to X-nya di-update sesuai dengan apa yang di sebelah kanan tadi itu. Jadi X-nya jadi minus 156, kemudian Y-nya jadi minus 69. Nah, good job. Karena tadi kan masih belum ada backdropnya ya, jadinya masih belum pas. Nah, sementara coba dicek lagi. Oke, kurang turun. Oke, nice. Nanti kalau Resi ada ide baru lagi, diperbarui lagi ya. Sekarang coba kita submit dulu. Dibuka tas panelnya lagi. Di bagian soalnya. Di checklist lagi. Kemudian di submit seperti yang di M1L5 tadi. Yang Resi lakuin. Dibuka tas panelnya seperti yang di sini. Yang di pojok kanan, di sebelah kanan warna ungu itu. Garis warna ungu. Dibuka. Kemudian di checklist semuanya, di submit ya. Oke, habis di save, habis itu dibuka, di submit ke Mister. Nanti Mister bisa cek. Oke, gimana Resi? Udah di submit? Udah di submit sebelah kanan. Ya. Halo? Apakah suara Mister masih terdengar? Oke, masih ya. Oke. Mister pikir tadi ini nge-freeze yang punyanya Resi. Oke, coba kembali ke project barunya. Nanti di project barunya Resi ini ya, di bagian tas panelnya dibuka lagi, di checklist, kemudian di submit ke teacher. Yes, submit to review. Yes, perencanaan. Nah, itu. Oke. Kemudian yang buatlah yes, submit task for review. Kemudian di next level. Oke, good job. Nice. Nah, sekarang dari apa yang udah Mister sampein, ada yang mau ditanyain nggak?
Oke, tidak ada. Oke, nice. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu untuk catch up kelas kita hari ini. Nanti kalau Resi ada mau yang ditanyain, silakan ditanyain, nggak apa-apa. Kapanpun, misalnya Resi lagi free, besok atau hari ini lagi free, nanti iseng-iseng sore setelah aktivitas, ada mau ngerjain sesuatu lagi, ada mau nanya-nanya satu, nggak apa-apa. Tanyain aja ke Mister, lewat Instagram juga boleh, lewat WA juga boleh. Oke? Kira-kira dari sini dapat diikuti semuanya ya? Gimana? Sudah oke semua? Oke ya. Oke, kalau udah oke, Mister cukupkan dulu. Mister mengucapkan terima kasih kepada Resi sudah bergabung dengan Mister untuk belajar bareng di catch up kelas kali ini. Kita udah sedikit Mister wrap up, sudah mereview ulang terkait dengan M1L2-nya, perulangannya juga udah oke. Tinggal Resi kerjakan dulu yang bagian bonus-bonusnya juga jangan lupa dikerjakan untuk melatih algoritma Resi supaya lebih baik lagi, lebih terbiasa lagi dengan menentukan pola, karena tadi kan Mister udah sempat contohin terkait dengan penentuan pola, kadang kita juga harus menambahkan satu instruksi atau dua instruksi supaya mirip tapi tidak mengubah tujuan dari si robot tadi ya. Contohnya yang tadi di bagian bintang kedua kalau nggak salah. Nah, dengan Resi berlatih di course-nya, harapannya bisa lebih menguasai dan lebih paham terkait dengan perulangannya. Nah, kemudian di bagian proyeknya juga, kalau Resi ada yang bagian yang perlu direvisi nggak apa-apa. Nanti Mister cek lagi. Karena nanti biasanya akan ada notifikasi kalau ada revisi dari Resi. Terus kalau ada mau ditanyain, boleh pakai Instagram atau pakai WA. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau sudah cukup semuanya dari Mister cukupkan untuk siang hari ini. Terima kasih. See you next week untuk pertemuan kita yang reguler ya. Oke, goodbye Resi. Bye-bye, selamat siang. Bye.